Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Aziz dari kelas XOTKP 1. Pertama, saya ingin menjelaskan bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat terdiri atas 1. Kop surat. Ini dia contohnya. Yang kedua, tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini dia contohnya. Yang ketiga, nomor surat. Ini dia contohnya. Yang keempat, lampiran. Ini dia contohnya. Yang kelima, perihal atau hal. Ini dia contohnya. Yang keenam, alamat surat. Ini dia contohnya. Yang ketujuh, yaitu salam pembuka. Ini dia contohnya. Yang kedelapan, paragraf pembuka. Ini dia contohnya. Yang kesembilan, paragraf isi. Ini dia contohnya. Yang kesepuluh, yaitu paragraf penutup. Ini dia contohnya. Yang kesebelas, yaitu salam penutup. Ini dia contohnya. Yang kesebelas, penanda tangan surat. Ini dia contohnya. Dan yang terakhir, yang ke-13 itu tembusan. Ini dia contohnya. Saya akan membahas bentuk-bentuk surat. Bentuk-bentuk surat terdiri atas 6 jenis, yaitu yang pertama, bentuk surat lurus penuh atau full block style, yaitu bentuk surat yang penulisannya semua dimulai dari margin kiri atau sebelah kiri, mulai dari tanggal sampai kata penutup, dan penanggung jawab surat dimulai dari margin yang sama. Dan ini dia contohnya di sini. Yang kedua, yaitu bentuk surat lurus atau block style. Bentuk ini sama dengan full block style. Bedanya hanya pengetikan tanggal dan kata penutupnya yang tidak dimulai pada garis margin kiri. Ini dia contohnya. Yang ketiga, yaitu bentuk surat setengah lurus atau semi block style. Bentuk surat ini campuran antara block style dan indented style, yaitu pengetikan suratnya sama dengan block style, sedangkan isi suratnya sama dengan menurut indented style. Ini dia contohnya. Yang keempat, yaitu bentuk surat lekuk atau indented style. Penulisan alamat pada surat tidak rata atau berbentuk seperti tangga, dan setiap alena baru agak menjorok ke dalam. Ini dia contohnya. Yang kelima, yaitu bentuk surat menggantung atau hanging paragraph style. Sebenarnya sama dengan surat bentuk lurus. Perbedaannya hanya pada penulisan alamat dan alineanya. Ini dia contohnya. Yang terakhir, yaitu bentuk surat resmi atau official styles. Itu yang ketiga, saya akan mempraktekkan dan menjelaskan macam-macam lipatan surat. Yang pertama, yaitu lipatan baku atau standar fold, yaitu ini ada surat, terus suratnya itu kita bagi 3 lipatan. Ini lipatan pertama, lipatan kedua, sama lipatan ketiga. Pertama, lipatan ketiga masukin ke dalam, dan lipatan kedua dimasukkan ke dalam juga. Jadi kop suratnya ada di dalam. Yang kedua, yaitu lipatan setengah baku atau semi standar fold, yaitu sama tadi dibagi 3 lipatan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Tapi yang pertama dan yang kedua sama besarnya, dan yang lipatan yang ketiga itu sedikit kecil. Jadi lipatan ketiga kita lipat dulu, dan lipatan 1 kedua lipat begini. Ini namanya lipatan setengah baku atau semi standar fold. Yang ketiga, yaitu lipatan akordion atau akordion fold. Sama kayak tadi, ada 3 lipatan, tetapi ini kop suratnya berada di luar, dan ininya masuk ke dalam. Jadinya ini begini. Jadi kop suratnya kalau yang akordion fold ini ada di luar.
Yang ketiga yaitu lipatan setengah akordion atau semi akordion fold. Sama dibagi 3 kayak tadi lagi, tetapi ini kop suratnya bagian pertamanya ke depan dan ini juga ke depan. Jadi isinya yang berada di depan. Ini namanya setengah akordion fold. Yang kelima yaitu lipatan tunggal atau single fold, yaitu sama kayak tadi tapi ini ada 2 lipatan doang. Jadi lipatan pertama dilipat ke lipatan kedua. Ini namanya lipatan tunggal atau single fold. Yang keenam yaitu lipatan ganda atau parallel double fold, yaitu sama kayak tadi ada 2 lipatan. Yang pertama kita lipat bagian lipatan yang pertama ke lipatan kedua, terus habis itu bagian yang ini lagi dilipat lagi. Ini namanya lipatan ganda atau parallel double fold. Yang ketujuh yaitu lipatan Prancis atau French fold, yaitu kita sama kayak tadi ada 2 bagian. Yang pertama lipatan pertama kita lipat ke lipatan kedua, terus sisi kanan kita lipat ke sisi kiri. Ini namanya lipatan Prancis atau French fold. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu lipatan baron atau baronial fold, yaitu kita lipat bagi 2 lagi. Ini lipatan pertama kita lipat ke lipatan kedua, habis itu sisi kanan kita lipat setengah dan sisi kiri juga kita lipat setengah. Ini namanya lipatan baron atau baronial fold. Sekian praktek korespondensi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.